Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai manajemen piutang. Dalam menghitung manajemen piutang, ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama metode analisa umur piutang, yang kedua metode penjualan kredit tanpa diskon, dan yang ketiga metode penjualan kredit dengan diskon. Untuk yang pertama, kita akan menghitung manajemen piutang menggunakan metode analisa umur piutang. Kita hitung dulu jumlah dari saldo piutang dengan rumus sama dengan, lalu klik auto sum, lalu kita blok dari atas. Selanjutnya kita akan menghitung lewat hari dengan rumus sama dengan max kurung buka 0 titik koma tanggal perhitungan piutang sampai 30 sampai tanggal transaksi kurung tutup, enternya sama dengan max kurung buka 0 titik koma tanggal perhitungan piutang sampai 30 sampai tanggal transaksi kurung tutup, enter, sama dengan max kurung buka 0 titik koma tanggal perhitungan piutang sampai 30 sampai tanggal transaksi kurung tutup, enter. Untuk selanjutnya cukup kita kunci saja, lalu tekan F4. Kemudian kita drag ke bawah. Selanjutnya kita menghitung belum jatuh tempo dengan rumus sama dengan IF kurung buka lewat hari kurang dari 1 titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup, enter. Untuk menghitung jumlahnya, kita gunakan rumus sama dengan sum kurung buka, lalu kita drag, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita menghitung lewat hari 1 sampai 30 dengan rumus sama dengan IF kurung buka AND kurung buka lewat hari lebih dari 0 titik koma lewat hari kurang dari 31 kurung tutup titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup, enter. Lalu kita cari jumlahnya dengan rumus sama dengan sum kurung buka, kita drag, kurung tutup, lalu tekan enter. Berikutnya kita hitung lewat hari 31 sampai 60 dengan rumus sama dengan IF kurung buka AND kurung buka lewat hari lebih dari 30 lewat hari kurang dari 61 kurung tutup titik koma saldo piutang kurung tutup, enter. Kita ulangi rumus yang sama dengan IF kurung buka AND kurung buka lewat hari
lebih dari 30 titik koma lewat hari lagi kurang dari 61 titik koma saldo piutang kurung tutup enter. Lalu kita hitung jumlahnya dengan rumus sama dengan autosum enter. Selanjutnya kita hitung lewat hari 61 sampai 90 dengan rumus sama dengan IF kurung buka AND kurung buka lewat hari lebih dari 60 titik koma lewat hari kurang dari 91 titik koma 0 saldo piutang titik koma 0 kurung tutup enter. Selanjutnya sama dengan IF kurung buka AND kurung buka tanggal lewat hari lebih dari kurang dari 91 titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup lalu tekan enter. Selanjutnya untuk menghitung lewat hari lebih dari 90 menggunakan rumus sama dengan IF kurung buka lewat hari lebih dari 90 titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung buka lalu tekan enter. Selanjutnya kita ulangi dengan rumus yang sama dengan IF kurung buka saldo piutang lebih dari 90 titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung buka enter. Selanjutnya kita kunci dengan menekan F4 lalu kita drag untuk menghitung jumlahnya kita gunakan rumus sama dengan sum kurung buka lalu kita drag kurung tutup enter. Lalu dihasilkan Rp54.900.000. Selanjutnya kita akan mencari persentase dari total piutang. Persentase dari total piutang dapat dicari menggunakan rumus sama dengan jumlah dari belum jatuh tempo dibagi jumlah yang 200 juta tadi. Kemudian klik enter. Selanjutnya kita ulangi dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan jumlah dari lewat hari 1 sampai 30 dibagi jumlah 200 juta. Enter. Selanjutnya sama dengan jumlah dari lewat hari 31 sampai 60 dibagi jumlah 200 juta. Enter. Sama dengan jumlah dari lewat hari 61 sampai 90 dibagi jumlah 200 juta. Enter. Yang terakhir sama dengan jumlah dari lebih dari 90 dibagi jumlah dari 200 juta. Enter. Oke, selanjutnya kita akan menghitung cadangan kerugian. Cadangan kerugian dapat kita hitung dengan rumus
sama dengan G23 dikali cadangan piutang tak tertagih. Lalu tekan enter. Kita ulangi dengan rumus yang sama dengan H23 dikali cadangan piutang tak tertagih, enter. Sama dengan I23 dikali cadangan tak tertagih, enter. Selanjutnya sama dengan C23 dikali cadangan piutang tak tertagih, enter. Dan yang terakhir sama dengan K23 dikali cadangan piutang tak tertagih, lalu tekan enter. Baik teman-teman, selanjutnya kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode penjualan kredit tanpa diskon. Yang pertama, manfaat. Pada bagian peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kurung buka penjualan dianggarkan dikurangi penjualan tunai rata-rata per tahun kurung tutup dikali profit margin, lalu tekan enter. Dihasilkan 210 juta. Selanjutnya di bagian pengorbanan, yaitu perputaran piutang, kita bisa menggunakan rumus sama dengan 360 dibagi syarat penjualan, lalu tekan enter. Selanjutnya rata-rata piutang sama dengan penjualan dianggarkan dibagi perputaran piutang, lalu tekan enter. Di bagian dana pembiayaan piutang menggunakan rumus sama dengan buka kurung 1 dikurangi profit margin tutup kurung dikali rata-rata piutang, enter. Selanjutnya pada bagian beban dana tambahan piutang menggunakan rumus sama dengan biaya dana dikali dana pembiayaan piutang, enter. Selanjutnya tambahan manfaat bersih, kita gunakan rumus sama dengan peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan dikurangi beban dana tambahan piutang. Dengan demikian bisa kita simpulkan, dengan demikian bisa kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan layak dipertimbangkan.
Oke, selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode penjualan kredit dengan diskon. Yang pertama, kita akan mencari rata-rata periode pembayaran piutang dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung periode diskon dikali perkiraan membayar dalam periode diskon, tutup kurung, ditambah kurung buka jatuh tempo dikali perkiraan membayar di luar periode diskon, tutup kurung, lalu tekan enter. Selanjutnya kita mencari perputaran piutang dengan rumus sama dengan 365 dibagi rata-rata periode pembayaran piutang, lalu tekan enter. Untuk rata-rata piutang kita gunakan rumus sama dengan penjualan dianggarkan dibagi perputaran piutang, lalu tekan enter. Dana untuk membiayai piutang kita gunakan rumus sama dengan kurung buka 1 dikurangi profit margin kurung tutup dikali rata-rata piutang, enter. Penurunan biaya dana sama dengan kurung buka rata-rata piutang dikurangi dana untuk membiayai piutang kurung tutup dikali biaya dana, lalu tekan enter. Dikurangi E20 dikali dengan E12, enter. Ini diganti currency. Selanjutnya kita ke pengorbanan. Terus lanjut Pada bagian diskon yang dimanfaatkan konsumen, kita bisa menggunakan rumus sama dengan E6 penjualan dianggarkan dikali E8 diskon dikali lagi dengan dikali E13, enter. perkiraan membayar dalam periode diskon, lalu tekan enter. Dihasilkan 25 juta. Selanjutnya manfaat bersih, kita gunakan rumus sama dengan penurunan biaya dana dikurangi diskon yang dimanfaatkan konsumen, lalu tekan enter. Dihasilkan 7.876.712. Kebijakan layak untuk dipertimbangkan.